Bismillahirrahmanirrahim. Brosur Ahad 23 Oktober 2022 bertepatan dengan 27 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Hal-hal yang menghapus amal bagian kedua. 4. Riya sum'ah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Famasaluhu kamasali safwanin alaihi turabun fa'asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 264. Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat itu di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Quran Surat An-Nisa ayat 142. Di dalam hadis disebutkan, An Mahmudi bin Lubaidin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asgharu. Qalu wa masyirkul asgharu ya Rasulullah? Qala ar-riya'u. Yaqulullahu azza wa jalla lahum yaumal qiyamati idza juziyan nasu bi'amalihim idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya fangzuru hal tajiduna indahum jazaan. Rawahu Ahmad. Dari Mahmud bin Lubaid bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sesuatu yang paling aku khawatirkan atas kamu sekalian adalah syirik kecil. Kemudian para sahabat bertanya, apa syirik kecil itu ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, syirik kecil itu ialah riya. Besok pada hari kiamat, ketika para manusia diberi balasan dengan amal-amal mereka, Allah Azza wa Jalla akan berfirman kepada mereka, pergilah kamu sekalian kepada orang-orang yang dahulu kamu berbuat riya padanya ketika di dunia. Maka lihatlah olehmu sekalian, apakah kamu mendapati pahala pada mereka? Hadis riwayat Ahmad Juz 9 halaman 160 nomor 23692. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati
alaihi rajulun ustushhida fa utiya bihi fa arrafahu ni'amahu fa arafaha qala fama amilta fiha qala qataltu fika hatta ustushhidtu qala kadzabta walakinnaka qatalta li an yuqala jari'un faqad qila summa umira bihi fa suhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnari wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al qur'ana fa utiya bihi fa arrafahu ni'amahu fa arafaha qala fama amilta fiha qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal qur'ana qala kadzabta walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala alimun wa qara'tal qur'ana liyuqala huwa qari'un faqad qila summa umira bihi fa suhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnari wa rajulun was'allahu alaihi wa atahu min asnafil mali kullihi fa utiya bihi fa arrafahu ni'amahu fa arafaha qala fama amilta fiha qala ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka qala kadzabta walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawadun faqad qila summa umira bihi fa suhiba ala wajhihi summa ulqiya finnari rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang pertama akan diberi keputusan pada hari kiamat ialah seorang yang mati syahid. Lalu ia dibawa dan dihadapkan kepada nikmat kebaikan-kebaikannya, maka ia mengakuinya. Allah berfirman, apakah yang kamu lakukan padanya? Ia menjawab, saya telah berjuang untukmu hingga mati syahid. Allah berfirman, kamu berdusta, tetapi kamu berjuang supaya disebut sebagai pahlawan dan orang pemberani, dan telah dikatakan orang yang demikian itu. Kemudian diperintahkan kepada malaikat, lalu ia diseret pada mukanya dan dilemparkan ke neraka. Kedua, seorang yang belajar ilmu, mengajarkannya dan membaca Al-Quran, lalu ia dibawa dan dihadapkan kepada nikmat kebaikan-kebaikannya, maka ia mengakuinya. Allah berfirman, apakah yang kamu lakukan padanya? Ia menjawab, saya mempelajari ilmu dan mengajarkan serta membaca Al-Quran hanya untukmu. Allah berfirman, kamu berdusta, tetapi kamu mempelajari ilmu supaya disebut sebagai seorang yang alim, dan kamu membaca Al-Quran supaya disebut sebagai seorang yang pandai membaca Al-Quran, dan telah dikatakan orang yang demikian itu. Kemudian diperintahkan kepada malaikat, lalu ia diseret pada mukanya dan dilemparkan ke neraka. Ketiga, seorang hartawan yang diberi bermacam-macam kekayaan oleh Allah, lalu ia dibawa dan dihadapkan kepada nikmat kebaikan-kebaikannya, maka ia mengakuinya. Allah berfirman, apakah yang kamu lakukan padanya? Ia menjawab, tidak satu jalan pun yang engkau sukai agar jalan itu diberi harta, melainkan sudah saya beri dengan harta itu semata-mata untukmu. Allah berfirman, kamu berdusta, tetapi kamu berbuat yang demikian itu agar disebut sebagai orang yang dermawan, dan telah dikatakan orang yang demikian itu. Kemudian diperintahkan kepada malaikat, lalu ia diseret pada mukanya dan dilemparkan ke neraka. Hadis riwayat Muslim, juz 3 halaman 1514, nomor 152. An Ibni Abbasin qala,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man samma'a samma'allahu bihi wa man ra'a ra'allahu bihi. Rawahu Muslim. Dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa memperdengarkan amal kepada orang lain, maka Allah akan memalukannya di hari kiamat. Dan barang siapa berbuat riya, maka Allah akan membalas riyaknya itu. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 2289, nomor 47. 5. Nifak atau munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila mudabdabina baina dzalik la ilaha ula'i wa la ilaha ula' wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Innal munafiqina fit tarkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira illa alladhina tabu wa aslahu wa antasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi fa ulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran azima. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat itu di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian, iman atau kafir. Tidak masuk kepada golongan ini atau orang-orang beriman, dan tidak pula kepada golongan itu atau orang-orang kafir. Barang siapa yang disesatkan Allah, maka kamu sekali-kali tidak akan mendapat jalan untuk memberi petunjuk baginya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah untuk menyiksamu? Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapati seorang penolong pun bagi mereka, kecuali orang-orang yang taubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada agama Allah dan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka karena Allah. Maka mereka itu adalah bersama-sama orang-orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar. Mengapa Allah akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman? Dan Allah adalah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Quran surat An-Nisa ayat 142 sampai 147. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Wa'adallahul munafiqina wal munafiqati wal kuffara nara jahannama khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullah
walahum adzabum muqim. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama, mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan melarang berbuat yang ma'ruf, dan mereka menggenggamkan tangannya. Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik. Allah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka, dan Allah melaknati mereka, dan bagi mereka azab yang kekal. Quran Surat At-Taubah ayat 67 dan 68. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Dzalika bi annahum amanu summa kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta. Mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan. Yang demikian itu adalah karena bahwa sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian menjadi kafir lagi, lalu hati mereka dikunci mati. Karena itu mereka tidak dapat mengerti. Quran Surat Al-Munafikun ayat 1 sampai ayat 3. Di dalam hadis disebutkan, Anil Ala ibni Abdirrahmani annahu dakhala ala Anas ibni Malikin fi darihi bil Basrati hinang sarafa minaz zuhri wa daruhu bijan bil masjidi. Falamma dakhalna alaihi qala asallaitumul asra faqulna lahu innama insarafna sa'ata minaz zuhri qala fasallul asra faqumna fasallaina. Falamma insarafna qala sami'tu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqul tilka salatul munafiqi yajlisu yarkubus syamsa hatta idza kanat baina qarnayy syaitani qama fa naqaraha arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalilan. Rawahu Muslim. Dari Al-Ala bin Abdurrahman bahwasanya ia datang kepada Anas bin Malik di rumahnya di Basrah. Ketika itu ia baru saja melaksanakan sholat duhur, sedangkan rumah Anas bin Malik berada di samping masjid. Ketika kami masuk kepadanya, ia bertanya, apakah kalian sudah sholat asar? Kami menjawab, kami baru saja melaksanakan sholat duhur. Anas berkata, sholat asarlah kalian. Lalu kami melaksanakan sholat asar. Setelah selesai sholat, Anas berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu adalah sholatnya orang munafik, yaitu ia menunggu sambil mengintai matahari, sehingga apabila matahari berada di antara dua tanduk syaitan, ia baru berdiri untuk sholat, dan ia cepatkan sholatnya seperti ayam mematuk makanan 4 rakaat. Ia tidak mengingat kepada Allah dalam sholatnya itu kecuali sedikit. Hadis riwayat Muslim juz 1 halaman 434
nomor 195. An Anasin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innal abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu annahu la yasma'u qur'ani alihim atahu malakani fayuqidanihi fayaqulani lahu ma kunta taqulu fi hadzal rajuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa ammal mu'min fayaqul asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh fayuqalu lahu ungdur ila maq'adika minan nari qad abdalakallahu bihi maq'adan khairan minhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayarahuma jami'an. Wa ammal kafiru awil munafiqu fayuqalu lahu ma kunta taqulu fi hadzal rajuli fayaqul la adri kuntu aqulu kama yaqulun nasu fayuqalu lahu la daraita wa la talaita summa yudrabu darbatan baina udunaihi fayasihu sayhatan yasma'uha min yalihi ghairus saqalaini. Rawahu An-Nasa'i. Dari Anas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba apabila sudah diletakkan di kuburnya dan teman-temannya sudah berpaling meninggalkannya, maka si mayit masih mendengar suara sandal mereka. Lalu datanglah dua malaikat mendudukkannya. Lalu keduanya bertanya, apa pendapatmu tentang orang laki-laki ini, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Adapun orang yang beriman, ia akan menjawab, aku bersaksi bahwasanya dia adalah hamba Allah dan utusannya. Lalu dikatakan kepadanya, lihatlah kepada tempat dudukmu yang di neraka telah diganti Allah dengan tempat duduk yang lebih baik daripadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka ia melihat keduanya, yakni surga dan neraka. Adapun orang-orang kafir atau munafik, maka ditanyakan kepadanya, apa pendapatmu tentang orang laki-laki ini? Maka dia akan menjawab, aku tidak tahu. Aku mengatakannya seperti halnya orang-orang mengatakannya. Maka dikatakan kepadanya, kamu tidak tahu dan kamu tidak mau membaca. Kemudian ia dipukul dengan satu pukulan antara kedua telinganya, hingga ia berteriak dengan teriakan yang didengar oleh apa saja yang di sekelilingnya selain jin dan manusia. Hadis riwayat Nasa'i juz 4 halaman 97. 6. Mengundat-undat pemberian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannaw wa la adallahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerima. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Quran Surat Al-Baqarah ayat 262 sampai 263.
Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir famasaluhu kamasali safwanin alaihi turabun fa'asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang telah mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 264. Di dalam hadis disebutkan, An Abdillah bin Yasarin al-A'raji annahu sami'a Saliman yuhaddisu an abihi anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala salasatun la yandurullahu ilaihim yaumal qiyamati aqun wa aqu walidayhi wa mutminul khamri wa mannanun bima a'ta. Rawahul Hakim fil Mustadrak. Dari Abdullah bin Yasar al-A'raj bahwasanya ia mendengar Salim menceritakan dari ayahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, 3 orang yang Allah tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat. Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, peminum khamar, dan orang yang mengundat-undat pemberian. Hadis riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak juz 4 halaman 163 nomor 7235. An Salim bin Abdullah an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatun la yandurullahu azza wa jalla ilaihim yaumal qiyamati al-aqu liwalidayhi wal mar'atul mutarajjilatu wad dayyusu wa salasatun la yadkhulunal jannata al-aqu liwalidayhi wal mutminu alal khamri wal mannanu bima a'ta. Rawahu An-Nasa'i. Dari Salim bin Abdullah dari ayahnya ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 golongan yang Allah azza wa jalla tidak mau melihat mereka pada hari kiamat. 1, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. 2, wanita yang bergaya menyerupai laki-laki. Dan 3, dayus, yaitu orang yang membiarkan perzinaan di rumahnya. Dan ada 3 golongan yang mereka tidak akan masuk surga. 1, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. 2, peminum khamr. Dan 3, orang yang selalu menyebut-nyebut pemberiannya. Hadis riwayat Nasa'i juz 5 halaman 80. Qala Abdullahi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasun la yadkhulunal jannata wa la yandurullahu ilaihim yaumal qiyamati al-aqu walidayhi wal mar'atul mutarajjilatu wal mutasabbihatu birrijali wad dayyusi wa salasatun la yandurullahu ilaihim yaumal qiyamati al-aqu walidayhi wal mutminu minal khamri wal mannanu bima a'ta. Rawahu Ahmad. Berkata Abdullah bin Umar,
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 golongan yang tidak akan masuk surga dan Allah tidak memperhatikan mereka pada hari kiamat. 1. Orang yang durhaka kepada kedua orang tua. 2. Wanita yang bergaya laki-laki, yaitu yang menyerupai laki-laki. Dan 3. Dayus, yaitu membiarkan perzinaan di rumahnya. Dan 3 golongan yang Allah tidak memperhatikan mereka pada hari kiamat. 1. Orang yang durhaka kepada kedua orang tua. 2. Peminum khamar. Dan 3. Orang yang selalu menyebut-nyebut pemberiannya. Hadis riwayat Ahmad, juz 2 halaman 496, nomor 6188 bersambung.